Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas gimana caranya kita itu bisa merebut pacar dari orang lain. Tapi ini bukanlah hal yang bagus ya, dalam artian kalian harus sangat berhati-hati dalam menerapkan hal ini. Gue bikin ini karena memang ada beberapa orang yang request ke gue. Jadi ya akhirnya gue bikinin aja. Tapi di akhir video gue juga akan membahas apa kerugiannya. Jadi langsung aja lah kita bahas. Nah yang pertama adalah jangan menjelekkan cowok lain di hadapan wanita tersebut. Lo pengen dia milih lo, bukan dengan cara menjatuhkan pacarnya bro. Bukan juga dengan cara gibahin hubungan mereka. Tapi dengan menunjukkan bahwa lo adalah versi yang lebih dewasa dari apa yang dia punya sekarang. Cewek itu peka bro. Kalau lo tulus dia bakal merasakan hal tersebut. Kalau lo niatnya main-main dia juga bisa membaca hal tersebut. Daripada sibuk nyari celah cowoknya, lebih baik lo itu bangun chemistry sama dia. Tunjukin versi lo yang paling otentik, paling bagus gitu. Bikin dia itu ngerasa didengerin, bikin dia ngerasa aman saat deket sama lo. Nah yang terakhir bikin dia itu ketawa, bukan karena dipaksa, tapi karena lo memang nyambung sama dia. Cewek itu inget banget momen kecil bro, apalagi kalau kalian sudah punya chemistry atau ikatan batin yang kuat. Kadang bro, satu momen obrolan yang hangat bisa meninggalkan bekas atau kesan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kalian ingin merebut pacar orang itu jangan jelek-jelekin pacarnya, tapi lo justru menjadi cowok yang lebih baik daripada pacarnya yang sekarang. Kuncinya di situ bro. Yang kedua, cewek yang udah punya cowok itu belum tentu dia itu bahagia. Banyak orang mikir kalau udah punya pacar itu pasti bahagia. Tapi faktanya nggak seperti itu bro. Banyak sekali wanita-wanita yang udah punya pacar bahkan sudah menikah itu mereka tidak bahagia. Karena apa? Ya karena pasangannya itu sebenarnya punya banyak kekurangan. Tapi si cewek ini nggak mau mutusin mereka. Kenapa? Karena cewek ini jaga image. Bahkan wanita itu bisa menikah tanpa cinta bro. Jadi jangan merasa ketika ada orang yang pacaran itu pasti bahagia. Nggak seperti itu bro. Sehingga di titik ini kehadiran kalian itu bisa menjadi sedikit gangguan. Kalian itu sebenarnya punya peluang untuk masuk menjadi orang ketiga. Hanya saja kalau lo datang lo itu harus bisa ngasih kebahagiaan. Lo harus tahu di mana titik-titik kalau cewek ini tuh ngerasa nggak bahagia. Misalnya dia ini ngerasa nggak bahagia karena sering ditinggal. Ada juga dia ini nggak bahagia karena nggak pernah ngajakin keluar, nggak pernah ngasih makan, atau mungkin nggak pernah ngasih liburan. Maka jadilah cowok yang bisa ngasih semua itu. Lo bisa kirimin kue, lo bisa kirimin bunga, atau lo bisa ajak dia untuk liburan. Nah apa sih tandanya kalau cewek ini pacaran tapi dia nggak bahagia? Tandanya yang pertama bro, dia itu nggak pernah posting pasangannya. Yang kedua dia juga nggak pernah ngomongin tentang pasangannya, nggak pernah membanggakan pasangannya di depan tongkrongannya sendiri. Lo bisa bayangin kalau lo ketemu sama cewek yang seperti ini, dia sebenarnya insecure sama pasangannya. Yang berarti dia itu sebenarnya tidak bahagia. Cewek itu kalau bahagia dia pasti akan posting segalanya bro. Dan lo juga bakal bisa membedakan antara cewek ini flexing atau enggak. Dia pura-pura atau enggak itu kelihatan banget dari postingannya bro. Kalau cewek punya pacar tapi jarang posting pasangannya, jarang posting kegiatannya, udah pasti dia nggak bahagia. Kuncinya di situ bro. Yang ketiga adalah elegan itu nggak pernah memaksa. Elegan itu bukan soal lo punya mobil apa, kerja di mana, atau punya penghasilan berapa bro. Tapi elegan dalam PDKT itu adalah sikap. Nah salah satu sikap yang elegan dalam PDKT adalah lo tahu kapan harus mundur, kapan harus maju. Misalnya cewek ini tuh udah benar-benar kepincut sama lo, tapi cewek ini sudah punya hubungan sama orang lain. Dia tuh sebenarnya udah mau putus, cuman tinggal nunggu waktu aja. Nah kalian itu bisa ngomong seperti ini.
Gue nggak akan maksa lo ninggalin dia. Tapi kalau suatu hari nanti lo ngerasa butuh cinta yang bikin lo tenang, lo tahu harus kemana. Di situ lo nggak maksa dan lo juga nggak nge-push buat dia mutusin cowoknya. Tapi lo sudah ngasih janji, lo udah ngasih promise ke cewek tersebut. Tapi kalau lo benar-benar maskulin dan gentle ya lo harus bilang kalau lo memang suka sama gue ya putusin cowok lo yang sekarang. Dan ayo kita pacaran, sesimpel itu bro. Jadi jangan sampai kalian itu nanti berada pada sebuah momen di mana lo itu hanya dijadikan sebagai pria cadangan atau lo tuh hanya dijadikan sebagai ban serep. Ini bahayanya di situ bro. Nah yang keempat adalah lo nggak perlu nembak, cukup bikin dia itu bertanya-tanya. Cewek itu bukan robot yang bisa lo hack dengan rayuannya. Tapi cewek itu juga adalah makhluk yang bisa merasakan. Dan rasa itu kadang nggak bisa dijelaskan bro. Kalau lo bisa bikin dia nyaman, jadi dirinya sendiri, itu bagus. Kalau dia itu lebih suka cerita ke lo daripada ke cowoknya sendiri, maka pelan-pelan sebenarnya dia itu nyaman sama kalian. Ketika cewek itu nyaman sama lo, dia itu bakalan mikir, kenapa ya gue lebih nyaman ngobrol sama lo daripada pacar gue. Kenapa ya tiap abis ngobrol sama lo itu justru gue ngerasain rasa yang nyaman banget. Dan lo nggak perlu bilang lo suka ya sama gue, lo nggak perlu bilang seperti itu. Cewek itu ketika dia udah ngobrol sama lo dan nyaman, pikirannya itu akan kacau sendiri bro. Dia pasti akan berpikir lebih nyaman sama lo tapi dia pacaran sama orang lain. Dia akan berpikir keras bro di situ. Nah agar kalian itu tidak terperangkap dalam hal seperti ini maka lo tuh harus tegas. Kalau lo pengen curhat sama gue mau lo curhatin, tapi syaratnya ya lo harus mau jadi pacar gue. Lo milih dia atau gue, sesimpel itu. Kalau lo nggak nanyain hal seperti itu, kalau lo nggak kasih warning seperti itu, maka cewek ini setiap kali ada masalah pasti akan curhat ke lo dan ketika masalahnya selesai dia akan balik ke cowoknya yang lama. Jadi jangan sampai kalian itu hanya dijadikan sebagai badut. Yang kelima adalah jangan mau jadi cadangan. Jadilah standar yang baru. Lo itu bukan selingkuhan, bukan juga pelarian. Dan lo juga bukan pengisi kekosongan wanita bro. Lo adalah cowok yang diam-diam menjadi standar baru untuk hidupnya dia. Jadilah cowok yang bisa dia bandingkan. Jadilah cowok yang bisa kalian itu menjadi standar yang baru untuk cewek tersebut. Kalau kalian itu secara fisik, materi, skill, prestasi itu lebih baik daripada cowoknya yang sekarang, maka cewek itu juga akan berpikir dua kali bro. Misalnya gini, lo itu penghasilannya lebih besar daripada cowoknya yang sekarang, lo lebih tinggi, lo mungkin lebih keren, lo lebih istilahnya tuh lebih gokil lah. Cewek tuh juga pasti akan mikir, dalam hatinya dia pasti akan berandai-andai gimana ya kalau aku mutusin cowok yang sekarang dan pindah ke lo. Cewek itu pasti akan memikirkan hal tersebut. Karena apa? Karena cewek itu selalu memilih laki-laki yang terbaik yang bisa dia jangkau. Kebetulan dia itu bisa menjangkau elo. Mungkin sekarang ini lo adalah temannya dia. Tapi ketika putus, pasti cewek ini akan langsung beralih ke elo. Hanya saja nunggu momen yang pas. Apakah ketika dia lagi ada masalah atau ketika sudah putus. Dan kalau kalian ingin senjata yang paling ultimate, kalau kalian pengen jadi orang ketiga adalah lo itu bisa ngajak cewek ini ngobrol dan juga mereview tentang hubungannya dia. Misalnya gini, lo bisa pura-pura ngajak ngobrol dia kayak gimana hubungan kamu sekarang sama dia gitu. Biasanya cewek akan cerita. Mungkin di awal dia akan sedikit ngedefend, dia mungkin sedikit ngelak dan lain sebagainya. Ketika cewek kita tanyain tentang hubungannya gimana dan dia itu agak mengelak, cenderung tertutup, itu artinya dia nggak bahagia. Ketika cewek ini nggak bahagia, lo bisa langsung pura-pura untuk menceritakan. Gue juga punya temen sih, dia itu nggak bahagia sama kehidupannya yang sekarang. Dia nggak bahagia sama hubungannya yang sekarang. Ternyata dia itu sebenarnya punya alternatif yang bagus gitu. Dimana dia tuh kenal sama cowok yang keren, hebat gitu. Gue juga kadang heran ya, kenapa cewek itu lebih memilih cowok yang culun, lebih memilih cowok yang biasa aja. Padahal ada sosok pengganti yang sangat luar biasa hebat gitu. Kalau kamu berada di posisi itu, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan?
Nah, kalian bisa menggunakan kalimat tersebut untuk pancingan. Dan secara psikologis itu cewek itu pasti akan kena mentalnya. Dia pasti akan berpikir bener juga ya yang dikatakan itu. Dan secara tidak sadar dia pasti akan milih kalian dalam tanda kutip ya. Karena apa? Karena di awal dia itu sudah tahu bahwa hubungannya itu berantakan gitu. Nah, setelah itu biasanya cewek akan cenderung lebih terbuka. Ketika cewek sudah terbuka, lo bisa nanya gitu, emang kamu gimana hubungannya? Apa yang nggak enak? Dan apa sih yang kamu harapin dari hubungan kamu sama dia? Lo bisa nanya hal tersebut dan biasanya cewek akan nge-breakdown tuh, aku tuh begini, begini, begini dan lain sebagainya. Nah dari situ lo tahu kekurangan dari cowoknya itu seperti apa. Nah misalnya dia bilang cowokku tuh dia sering marah-marah, cowokku nggak pernah ngajak liburan, cowokku nggak pernah kasih coklat, nggak pernah kasih bunga gitu. Mungkin cowoknya juga nggak pernah ngajakin dinner dan lain sebagainya. Nah lo sudah tahu nih kelemahan dari cowoknya yang sekarang. Nah itu bisa lo data dan lo bisa bilang di lain waktu. Jadi di lain waktu lo bisa kasih itu semua. Dan sebagai bukti ya lo bisa kasih itu beneran gitu. Nah setelah lo menanyakan hal tersebut, lo itu sebenarnya sudah tahu semua kekurangan dari cowoknya tersebut. Tinggal lo itu mau melaksanakan itu sekarang atau nunggu ketika mereka sudah putus. Sebenarnya untuk menjadi orang ketiga itu sangat-sangat gampang dan mudah sekali. Apalagi kalau misalnya dia itu sedang pacaran sama cowok yang labil. Karena kebanyakan cowok di Indonesia ini menurut gue itu masih banyak yang labil. Apalagi kalau cowok itu usianya di bawah 28 tahun, itu kebanyakan cowok itu masih labil. Hampir semua rata-rata temen gue itu di bawah usia 28 tahun, 30 tahun itu benar-benar sangat-sangat labil. Dan terlalu mudah untuk istilahnya itu apa ya, diperdaya sama wanita, nggak bisa kontrol diri gitu. Itu banyak banget. Dan banyak juga orang-orang yang sudah menikah tapi mereka tuh nggak bisa meregulasi emosi dengan mudah. Sehingga cewek itu ya istilahnya dia kadang-kadang selingkuh tapi cowoknya nggak tahu. Saking apa ya rendahnya SDM atau mungkin saking rendahnya cowoknya itu meregulasi emosi. Banyak cowok-cowok di Indonesia ini yang tidak tahu kalau sebenarnya istrinya atau ceweknya itu jalan sama cowok lain. Nah mungkin itu aja tips dari gue ya. Kalau kalian ingin merebut pacar orang lain ya kalian juga harus siap dengan karma. Karena ya kalau lo ngerebut hak orang lain ya suatu saat mungkin hak lo juga bakal direbut. Nah kalau kalian ingin menjaga hubungan kalian tetap harmonis, bisa jadi pria yang paling dominan, pria yang paling keren dan gak bakal diselingkuhin. Caranya cuma satu, lo bisa baca ebook dari Pria Bertumbuh. Di situ gue sudah ngajarin gimana caranya jadi pria sejati sehingga lo gak bakalan ngalamin ada orang ketiga. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau kalian ingin konsultasi langsung aja ke WhatsApp. Sampai jumpa di video yang berikutnya.